Tuhan kau kekal, Raja hati kami. Kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita siang hari ini kami mau membaca Alkitab. Terangi selalu hati dan jiwa kami untuk dapat firman-Mu bekerja di dalam kehidupan kami setiap saat dan waktu, untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap tingkah langkah, pekerjaan dan juga kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari Keluaran 35 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke 35 hingga dengan Keluaran 36 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7 dengan perikop yang sama, yaitu pengangkatan Bezaleel dan Aholiab, yang berbunyi demikian. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Elohim, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu." Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamaks dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, "Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Kita semua tahu bahwa segala keahlian kita masing-masing atau karunia dan talenta untuk setiap pekerjaan manusia itu dari Tuhan. Jadi berbahagialah setiap orang yang sudah diberi keahlian masing-masing dalam hidupnya, untuk dapat memuliakan nama Tuhan dan mengingat Tuhan selalu dalam hidup kita. Karena itu kita wajib dan bersyukur mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan untuk membangun tempat beribadah kita masing-masing, di mana kita semua di berbagai tempat mempunyai suatu penyembahan kepada Tuhan, di mana kita membutuhkan rumah ataupun untuk pekerjaan tangan Tuhan yang selalu memenuhi dan memberkati kita. Tetapi akan lebih indahnya kalau bukan bangunan saja yang kita butuhkan, tetapi adalah untuk melakukan kasih kepada sesama manusia. Karena yang Tuhan cari bukan hanya bangunan,
Bukan bangunan yang utama, tetapi tubuh Kristus yang utama adalah kita, yaitu di dalam diri kita manusia. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman, memelihara serta melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa. Apa yang kami dengar dan baca bisa menjadi selalu rema dalam kehidupan kami. Karena setiap detik dalam hidup kami butuh Tuhan. Kami tidak tahu kemana akan pergi nantinya. Semua apa yang kami punya di dunia ini tidak ada yang abadi. Karena itu kami punya kemah yang abadi, yaitu Tuhan yang ada di dalam hati dan jiwa kami, yang menyeluruh bertata di dalam kehidupan kami. Dan kuasai kami sepenuhnya ya Bapa, dengan firman-Mu agar kami selalu dapat mengerti, memahami, dan selalu rindu untuk membaca Alkitab setiap hari agar kami selalu melekat kepadamu, memenuhi kehidupan kami dengan firman-Mu, serta bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami dapat memperkatakan firman dan hidup di dalam kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, penginjil-penginjil yang sejati. Bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, bukan untuk mencari mamon atau duniawi, tetapi untuk kerajaan surga yang akan datang. Kami butuh Tuhan, kami butuh semua keperluan untuk kedatangan Tuhan, yaitu mempersiapkan umat-Mu dan segala macam hal untuk mengadakan pesta perkawinan anak domba, di mana Tuhan akan segera datang menjadi mempelai kami, gereja-gereja-Mu, yang bersiap menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Berbahagialah setiap kami yang tidak kedapatan bercacat celah dan hidup di dalam kekudusan untuk nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami setiap hari membersihkan hati, jiwa, dan hidup kami untuk perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan, yaitu terutama kekudusan dan memuji menyembah hanya kepada Tuhan pencipta kami, di mana kami semua akan selalu berdoa bagi setiap orang di seluruh muka bumi ini, di mana kami anak-anak-Mu akan selalu memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum menerima Kristus, agar mereka semua mendapat kasih karunia yang tak terbalas oleh apapun di dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah kami bersuka cita untuk selalu hidup di dalam kasih, kedamaian, dan cinta kepada seluruh bangsa-bangsa, kepada semua umat manusia di dunia. Kami akan mendoakan setiap musuh-musuh kami. Kami akan selalu berdoa bagi mereka untuk bertobat, karena kami juga manusia yang tidak sempurna. Kami akan selalu berdoa untuk setiap hati dan jiwa manusia dan juga hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. God bless you all.